Pada abad 17, tampak sebuah bejana ilmu pengetahuan yang berkilauan. Yang memasuki pintu negeri ini. Dibawakan oleh seorang ulama sepulangnya menimba ilmu di tempat yang agung dan jauh. Nilai-nilai yang dibawakan mencorakan fundamen yang digenggam erat oleh Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh, Universitas Syah Kuala. Menjadi model yang bersifat inovatif, mandiri, dan terkemuka. Beranjak dari keinginan untuk mengemban visi terkemuka, Universitas Syah Kuala membentuk LP3AI pada tahun 2001, yang kemudian berubah nama menjadi UP3AI. Diketuai oleh Profesor Dr. Mustanir, UP3AI berperan sebagai pusat pendidikan agama bagi mahasiswa baru. Pada awal pembentukannya, UP3AI menghadapi resistensi dari orang tua mahasiswa yang beranggapan bahwa kampus tidak mempercayai kapasitas mahasiswanya dalam membaca Al-Quran. Namun, hal itu terbantahkan ketika data dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa hanya 30% mahasiswa baru yang lancar mengaji dan lulus Iqra 6. Oleh karena itu, USK semakin gencar untuk mendirikan UP3AI dan MKPK yang terbentuk di kemudian hari sebagai titik sentral pendidikan agama dan pembinaan karakter pada mahasiswa. Setelah 11 tahun menjabat sebagai ketua, Profesor Dr. Mustanir mengamanahkan Ustadz Fatur Rahmi MSI untuk melanjutkan program-program UP3AI hingga sekarang. UP3AI menjadi bentuk komitmen Universitas Syah Kuala dalam pendidikan agama, pembinaan karakter mahasiswa Universitas Syah Kuala agar berkarakter Islami, berjiwa Qurani, dan berwawasan kebangsaan yang rahmatan lil alamin. Bersama kita wujudkan lulusan Universitas Syah Kuala yang berlandaskan kejujuran, keikhlasan, dan kebersamaan. Program-program yang dijalankan UP3AI adalah upaya Universitas Syah Kuala dalam melengkapi mahasiswa-mahasiswi Universitas Syah Kuala dengan kebiasaan kegiatan keagamaan melalui program Iqra, MKPK, Subuh Education, dan program lainnya. Bicara masalah karakter adalah menjadi agenda kita bersama. Di satu pihak akademik telah mencoba berkontribusi di dalamnya, tapi di banyak penelitian menyebutkan bahwa kontribusi non-akademik kita mencoba melakukan beberapa pendekatan melalui habituasi, pembiasaan. Anak-anak dibiasakan dengan jujur, biasa disiplin, biasa berbuat terbaik untuk orang lain, berempati. Yang harapan kita bahwa bukan hanya sekedar anak-anak kita mengikuti selama 1 atau 2 semester ini, tapi ini jadi trigger sehingga menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya, dan kemudian menjadi karakter yang memang menyatu dengan lulusan kita sebagai yang mewariskan Syah Kuala. Kampus ini berkeinginan agar dapat mendidik mahasiswa menjadi manusia yang berkarakter religius, punya kemandirian, universal, kebersamaan, kearifan, dan tentu yang intelek. Oleh karena itu, melalui program UP3AI dilakukan program perkuliahan non-SKS, mata kuliah pembinaan karakter 1 dan pembinaan karakter 2. MKPK 1 pembinaan karakter 1 dilakukan di semester ganjil, semester awal, dalam materi kuliah pendidikan Al-Quran, pemahaman nilai-nilai keislaman, dan juga nilai-nilai USK-an yang dibanding dengan kuliah umum dan Subuh Education. Di semester 2 atau semester genap ada MKPK 2, pembinaan karakter 2, dengan materi kuliah, mentoring, dan praktek ibadah, juga kuliah umum dan Subuh Education. Program ini dibina oleh 40 orang dosen pendamping bersama dengan
600 mentor mendampingi lebih dari 7.000 hingga 8.000 mahasiswa baru. Melalui nilai dan karakteristik ke-USK-an, UP3I serta USK berupaya melanjutkan perkembangan spirit dan intelektual masyarakat Aceh dari masa lalu menuju masa depan yang cemerlang. Melalui Syekh Abdul Rauf Asingkili yang lebih erat diikatkan kepada nama Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh Syah Kuala, berupaya melanjutkan pembentukan karakter mahasiswa yang bertakwa generasi yang akan datang. Pada abad 17, tampak sebuah bejana ilmu pengetahuan yang berkilauan yang memasuki pintu negeri ini. Dibawakan oleh seorang ulama sepulangnya menimba ilmu di tempat yang agung dan jauh. Nilai-nilai yang dibawakan mencorakan fundamen yang digenggam erat oleh Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh, Universitas Syah Kuala. Menjadi model yang bersifat inovatif, mandiri, dan terkemuka. Beranjak dari keinginan untuk mengemban visi terkemuka, Universitas Syah Kuala membentuk LP3AI pada tahun 2001, yang kemudian berubah nama menjadi UP3AI. Diketuai oleh Profesor Dr. Mustanir, UP3I berperan sebagai pusat pendidikan agama bagi mahasiswa baru. Pada awal pembentukannya, UP3I menghadapi resistensi dari orang tua mahasiswa yang beranggapan bahwa kampus tidak 3I dan MKPK yang terbentuk di kemudian hari sebagai titik sentral pendidikan agama dan pembinaan karakter pada mahasiswa. Setelah 11 tahun menjabat sebagai ketua, Profesor Dr. Mustan program-program UP3I hingga sekarang. Kampus ini berkeinginan agar dapat mendidik karakter religius, punya kemandirian, universal, kebersamaan, kearifan, dan tentu yang intelek. Oleh karena itu, UP3AI dilakukan program perkuliahan non-SKS, mata kuliah pemilihan karakter 1 dan pemilihan karakter 2. MKPK 1, pemilihan karakter 1, dilakukan di semester ganjil, semester awal, dengan materi kuliah pendidikan Al-Quran, pemahaman nilai-nilai keislaman, nilai-nilai USK-an, dibanding dengan kuliah umum dan subordination. Di semester 2 atau semester genap ada MKPK 2, pemilihan karakter 2, dengan materi kuliah mentoring dan praktek ibadah, juga kuliah. Program ini dibina oleh 40 orang dosen pendamping bersama dengan 600 mentor mendampingi lebih dari 7.000 hingga 8.000 mahasiswa baru. Melalui nilai dan karakteristik ke-USK-an, UP3I serta USK berupaya melanjutkan perkembangan spirit dan intelektual masyarakat Aceh dari masa lalu menuju masa depan yang cemerlang. Melalui Syekh Abdul Rauf Asingkili yang lebih erat diikatkan kepada nama Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh Syah Kuala, berupaya melanjutkan pembentukan karakter mahasiswa yang bertakwa dan berakhlak pada generasi ini ataupun generasi yang akan datang. Pada abad 17, tampak sebuah bejana ilmu pengetahuan yang berkilauan
yang memasuki pintu negeri ini. Dibawakan oleh seorang ulama sepulangnya menimba ilmu di tempat yang agung dan jauh. Nilai-nilai yang dibawakan mencorakan fundamen yang digenggam erat oleh Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh, Universitas Syah Kuala. Menjadi model yang bersifat inovatif, mandiri, dan terkemuka. Beranjak dari keinginan untuk mengemban visi terkemuka, Universitas Syah Kuala membentuk LP3AI pada tahun 2001. Yang kemudian berubah nama menjadi UP3AI, Profesor Dr. Mus Pendidikan Agama bagi mahasiswa baru. Pada awal pembentukannya, UP3AI menghadapi resistensi dari orang tua mahasiswa yang beranggapan bahwa kampus tidak mempercayai kapasitas mahasiswanya dalam membaca Al-Quran. Namun, hal itu terbantahkan ketika data dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa hanya 30% mahasiswa baru yang lancar mengaji dan lulus Iqra 6. Karakter ini. Nah ini kemudian dalam hal pendekatan non-akademik, kita mencoba melakukan beberapa pendekatan melalui habituasi, pembiasaan. Anak-anak dibiasakan dengan sehingga menjadi sebuah kebiasaan karakter yang memang menyatu dengan lulusan kita sebagai yang mewariskan Syah Kuala. Kampus ini berkeinginan agar dapat mendidik mahasiswa menjadi manusia yang berkarakter religius, punya kemandirian, universal, kebersamaan, kearifan, dan tentu yang intelek. Oleh karena itu, melalui program UP3AI dilakukan program perkuliahan non-SKS mata kuliah pembinaan karakter 1 dan pembinaan karakter 2. MKPK 1 pembinaan karakter 1 dilakukan di semester ganjil, semester awal, dalam materi kuliah pendidikan Al-Quran, pemahaman nilai-nilai keislaman, dan juga nilai-nilai USK-an. Ini banding dengan kuliah umum dan semua education. Di semester 2 atau semester genap ada MKPK 2, pembinaan karakter 2, dengan materi kuliah mentoring dan praktek ibadah, juga kuliah umum dan semua education. Program ini dibina oleh 40 orang dosen pendamping bersama dengan 600 mentor, mendampingi lebih dari 7.000 hingga 8.000 mahasiswa baru. Melalui nilai dan karakter ke-USK-an, UP3AI serta USK berupaya melanjutkan perkembangan spirit dan intelektual masyarakat Aceh dari masa lalu menuju masa depan yang cemerlang. Melalui Syekh Abdul Rauf Asingkili yang lebih erat diikatkan kepada nama Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh Syah Kuala, berupaya melanjutkan pembentukan karakter mahasiswa yang bertakwa dan berakhlak pada generasi ini ataupun generasi yang akan datang.
untuk panitia SAF, mohon juga yang berdiri di sebelah kiri. Untuk yang panitia SAF, jangan sebelah kanan semua. Mohon untuk berdiri juga di sebelah kiri.
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua pada acara pembukaan mata kuliah pembinaan karakter 1 yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dalam syafaatnya. Yang kami hormati Rektor Universitas Syah Kuala Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syah Kuala Ustadz Profesor Dr. Insinyur Agus Sabti MSI IPU. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syah Kuala Ustadz Profesor Dr. Mustanir MSc. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini Ustadz Anjustinianus SH MH dan Ustadz Dr. Hendra Kurniawan MSc SPPK. Yang kami hormati Kepala BKKBN Provinsi Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati para pengurus UP3AI Pusat dan Fakultas, para dosen, para mentor, orang tua mahasiswa, dan peserta pembukaan mata kuliah pembinaan karakter 1 Universitas Syah Kuala. Memasuki acara yang pertama, mari kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilatunkan oleh Saudara Rahmat Kurnia Purna dari Fakultas Kedokteran. Kepada saudara kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara kedua, kata sambutan sekaligus membuka acara pembukaan mata kuliah pembinaan karakter pada hari ini yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Jami' Kopelma Darussalam, yang juga Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Prof. Alfiansyah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para dekan ataupun yang mewakili, terutama yang mahasiswanya hadir pada kesempatan. Kemudian yang kami hormati Ketua UP3AI, Bapak Dr. Hendra, bersama tim pengurus dan para mentor. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para orang tua dari anak-anak kita yang berhadir, dan tentunya yang kita banggakan anak-anak kami para mahasiswa baru angkatan 2024 Universitas Syiah Kuala. Dan pertama puji dan syukur kita sampaikan Universitas Syiah Kuala. Salam dan salam mari sama juga kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, pertama kami sangat berbahagia
di pagi ini kita bisa berkumpul bersama setelah melaksanakan kewajiban jamaah. Mudah-mudahan juga sebagian dari kita menyempatkan diri tadi sebelumnya untuk juga mungkin tahajud, ya, witir, sambil juga berdoa, beritikaf di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan baik bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita di pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, karakter mahasiswa Universitas Syah Kuala merupakan bagian dari kegiatan akademik yang sudah dilaksanakan mungkin lebih daripada 10 tahun terakhir. Ya, jadi bukan program yang baru, namun demi tahun ini terus kita kembangkan, dan walaupun kalau hitungan SKS-nya masih nol untuk mengikutinya, ya. Jadi memang wajib secara kurikulum, tapi SKS-nya nol. Dan di transkrip juga hadir, ya, mata kuliah ini. Nah, oleh karena ini kami sangat berharap ini tidak sekedar menjadi kewajiban kita memenuhi kurikulum. Mari sama-sama kita jadikan ini bagian dari kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita. Kebutuhan kita tidak hanya untuk hari ini, tentunya untuk masa depan. Kami memandang karakter ini penting. Ya. Memang tujuan pendidikan adalah ingin menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter mulia. Tidak hanya menguasai, ya, ilmunya, keterampilan, ya, tapi yang lebih penting tentunya memiliki karakter. Ya, kalau karakter bahasa agamanya seperti akhlak, memiliki akhlak yang mulia, ya, memiliki moral, integritas, ya. Nah, ini menjadi dasar bagaimanapun nanti kita menjalani kehidupan ke depan, adik-adik sekalian. Baik ketika kuliah maupun nanti ketika berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita nanti berinteraksi dengan sesama teman, bagaimana kita berinteraksi di keluarga, dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan tentunya juga yang lebih penting bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hablum minan nas, hablum minallah, dan tentunya juga hablum dengan lingkungan kita secara luas, ya. Jadi setiap interaksi ini tentunya membutuhkan karakter-karakter yang ataupun akhlak yang mulia. Kemudian adik sekalian, kita tidak hanya ingin belajar teori saja, ya. Saya yakin kalau belajar teori kita sudah dari kecil, ya, maaf, dari sekolah dasar mungkin sudah membaca, diajarkan. Namun demikian kita inginnya juga bagaimana kita bisa di kehidupan kita, terutama di kehidupan kampus. Di tengah situasi yang kita hadapi, tantangan teknologi informasi, tantangan zaman sekarang, era sekarang, tentunya kita perlu kesiapan terkait dengan karakter ini. Sesuai dengan tema, yaitu peningkatan kemampuan membaca Al-Quran dan kualitas moral mahasiswa Universitas Syah Kuala. Jadi ada dua hal, ya, membaca Al-Quran dan moral, ya, meningkatkan moral ini. Ini saya kira sejalan, ya, dengan kenapa ataupun bagaimana Islam ini hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah, ya, walaupun SKS-nya 0, tapi menjadi syarat, ya.
untuk mengikuti mata kuliah agama. Namun demikian sekali lagi kami menekankan tidak hanya kita melihat ini sebagai sebuah kewajiban, mari kita pandang ini sebagai sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk masa depan adik-adik sekalian terutama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di sambutan yang singkat ini. Kami mengucapkan terima kasih pada panitia terutama tim UP3I Universitas dan juga hadir bersama sini ada juga tim mungkin UP3I dari fakultas. Di kegiatannya nanti ada di level universitas, nanti juga ada kegiatan di level fakultas. Ya, jadi walaupun kita ini universitas negeri ya, namun kita selalu concern ya sebagai daerah syariat ini menjadi nilai-nilai yang kita coba tanamkan ke adik-adik sekalian ya, yang insya Allah sekali lagi menjadi bekal bagi kita ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan karakter mahasiswa Universitas Syah Kuala tahun 2024 kita mulai secara resmi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyematan tanda secara simbolis kepada peserta dan tentor yang akan kami mohon untuk nama dipanggil harap maju ke depan. Untuk perwakilan peserta ikhwan diwakili oleh saudara M. Nabil Asubir dari Fakultas Pertanian. Untuk perwakilan peserta akhwat diwakili oleh saudari Aisyah Mutiah dari Fakultas Hukum. Kemudian untuk perwakilan tentor ikhwan diwakili oleh saudara Riansyah Yusri dari Fakultas Pertanian, dan untuk perwakilan tentor akhwat diwakili oleh saudari Safira Hasanah. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor Universitas Syah Kuala untuk menyematkan tanda secara simbolis kepada peserta dan tentor. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Acara keempat, acara inti. Mari kita simak bersama dan kita catat serta kita amalkan di kehidupan, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz N. Justinianus SH.MH dengan tema peningkatan kemampuan membaca Al-Quran dan kualitas moral mahasiswa Universitas Syah Kuala melalui mata kuliah pembinaan karakter, dan dipandu oleh moderator kita Dr. Hewan Baidillah Zulkifli MSI. Kepada pemateri dan moderator kami silakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bisa sholat tepat waktu, di awal waktu, secara berjamaah, dan juga di dalam masjid Allah. Alhamdulillah. Salat bermahkotakan salam juga tak lupa kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, satu-satunya tokoh yang dapat dijadikan contoh yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati, kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Rektor Universitas Syahkuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU. Yang saya hormati kepada Bapak para Wakil Dekan, Bapak Dekan dan Bapak para Wakil Dekan di lingkungan Universitas Syahkuala. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus UP3I Universitas Syahkuala. Yang saya hormati Ketua Pembinaan Karakter Universitas Syahkuala. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris UP3I Fakultas di lingkungan Universitas Syahkuala. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Syahkuala. Dan yang kami banggakan, orang tua, wali dan mahasiswa baru Universitas Syahkuala yang penuh semangat serta hadirin yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan materi dari pemateri-pemateri kondang kita yang ada di lingkungan Universitas Syahkuala. Ini harapannya kepada adik-adik, mohon dicatat. Kalau yang perlu dicatat, dicatat. Ya, kalau yang perlu diingat, diingatlah. Karena ini jarang-jarang kita buat agendanya. Bisa jadi setahun sekali hanya atau 2 kali. Ya, jadi pemateri-pemateri yang hari ini kita datangkan, ini sudah mempersiapkan materi terbaiknya untuk adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bisa diambil hibrohnya dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari sama-sama kita panggilkan pemateri pertama kita, yaitu Ustadz Enzus Setianus SHMH. Namun demikian, izinkan saya membacakan sedikit daripada CV pemateri pertama. Ustadz Enzus Setianus SHMH, lulus S1 pada Fakultas Hukum USK dan mendapatkan gelar S2 pada tahun 2014. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Nah, beliau ini juga pernah menjabat sebagai Sekretaris UP3I Universitas Syahkuala, fasilitator UKM, resimen mahasiswa USK. Oh, nggak cilet-cilet ini. Atau dikenal dengan singkatan MENUA. BSPD, Pramuka, Mapala, Fastana, Detak, dan PMI. Selanjutnya Wakil Ketua Dewan Dakwah Indonesia Provinsi Aceh, FDP Forum Dakwah Perbatasan. Dan saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum pada Departemen Hukum Internasional dan juga Ketua Unit Pembinaan Karakter USK. Ya. Selanjutnya kita panggilkan pemateri kedua kita juga, Ustadz Dr. Hendra Kurniawan MSc, spesialis paru. Nah, izinkan saya membacakan sedikit CV daripada pemateri kedua kita. Beliau S1 dan profesi dokter pada Universitas Syahkuala. S2 di Prince of Songkhla University Thailand pada tahun 2014. Menyelesaikan program spesialis paru di Universitas 11 Maret pada tahun 2020. Saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran USK dan juga Ketua Unit Pengembangan Program Pendamping Mata Kuliah Agama Islam USK. Enggak kalah juga. Jadi kedua pemateri kita ini memang pemateri handal. Ya. Baik, tanpa memperpanjang. Wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang saya ini adalah orang-orang yang akan melanjutkan Muhammad Al-Fatih nantinya.
Karena pejuang-pejuang Islam itu adalah orang-orang yang salah satu cirinya itu salat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, ini orang-orang yang luar biasa pada hari ini. Penghormatan saya kepada Bapak Rektor yang nampak-nampak ini. Kepada Bapak Dekan Teknik, ada Pak Ridwan, ada Pak Saiful, ada Pak Yudi. Mohon Pak Yudi berdiri. Pak Nur Pramayudi, Pak Yusdiantoro, yang di samping Bapak tuh yang Bapak ajak ngomong suruh berdiri dulu. Nah, ini pengurusnya UP3I Pertanian nih. Kemudian ada Pak Yusdiantoro dari Fakultas Teknik, berdiri Pak. Buka lu maskernya Pak biar kawan-kawan tahu kan. Nah, ada di ujung sana itu Usafatur, kayak di belakang tiang ada Usafatur. Usafatur ke depan sini Usafatur. Ke depan sini Usafatur, kami membutuhkan Usafatur. Usafatur kemarin nanti ada silap-silap saya ada yang lurusin. Ya. Ada juga Pak Jul di sana. Ada Dr. Khalil, subhanallah, bangun dokter, Pak Dokter. Dari teknik. Oh, di sudut sana perhatikan adik-adik, ini dari Fakultas Teknik. Ya. Cuma angkat tangan aja nggak apa. Subhanallah. Jadi ini banyak sekali pengurus-pengurus P3I datang dan dosen-dosen MKPK. Ada juga dosen-dosen kita yang perempuan di belakang. Subhanallah. Ini menunjukkan kita semua serius untuk membina adik-adik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Subhanallah. Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Silakan bangun Pak. Oh ibu-ibu, silakan bangun dulu Bu, biar subhanallah, selamat datang Ibu. Inilah yang kami lakukan di Universitas Syah Kuala nih Bu. Kalau Ibu dapat foto dari view yang pas, wah, nampaknya follower Ibu akan banyak Bu, insyaallah Bu. Bapak Ibu, karena udah ada ibunya nih. Kalau tadi saya nggak perhatiin ibunya, perhatiin anak-anak, belum tentu jadi ibu kan. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku semuanya, pada subuh yang berbahagia ini kita telah berada di ruang ini. Di bawah lagi saya memperkirakan jumlahnya sekitar 4 ribuan. Mungkin bagusnya kita bagi 2 ya. Kita bagi 3 bagusnya. Ini karena dibagi 2, jadi di sayap kiri, sayap kanan, belakang penuh. Subhanallah, subhanallah, luar biasa antusias kita. Saya aja yang dapat sama Mami sebenarnya nih. Terdengar? Di belakang terdengar? Enggak katanya, pakai 2 buah. Di belakang terdengar? Subhanallah, kan kalau kita ngomong terus enak kita, sementara audien kita enggak dengar gitu kan. Ini mohon maaf pimpinan, karena materinya ini materi anak muda. Jadi, tapi tidak boleh pindah juga, maksudnya jangan, oh ini bukan materi kami. Anak-anakku semuanya yang dulu pakar maru, tentu tidak asing dengan seorang tokoh yang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang kemudian kita kenal dengan Syiah Kuala, dan ini menjadi nama universitas kita. Kita lama disebut dengan Unsyah, tetapi gara-gara kata Syiah ini orang jadi salah paham pada kita. Sehingga kita pun kita mencoba memperkenalkan diri lagi dengan nama USK. Ya kan? Unsyah, USK, itu juga. Setelah saya baca literatur, ternyata arti Syiah itu kecuali orang yang hidungnya mepet, dia baca Syiah. Tapi kalau di hidungnya bagus-bagus saja, dia baca Syiah. Syiah ini syekh, guru besar,
Jadi Profesor Abdul Rauf As-Singkili lah kira-kira kalau untuk hari ini. Dan guru besarnya bukan guru besar biasa-biasa, guru besar yang luar biasa. Nah, beliaulah kemudian yang menjadi mufti kerajaan Aceh, menjadi penasehat kerajaan, menjadi mufti atau ulama besarnya, sehingga pemerintahan Aceh berjalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, di Aceh bukan saja orang Islam, banyak yang non-Muslim di Aceh. Maka beliau pun memperlakukan non-Muslim di Aceh itu dengan baik. Pada masa beliau dikenal dengan Kejayaan Aceh, banyak karya-karya beliau, baik karya-karya yang dalam arti tulisan-tulisan manuskrip-manuskrip maupun karya-karya beliau berupa petuah-petuah beliau yang kemudian menjadi aturan, menjadi pedoman bagi masyarakat Aceh dan masyarakat internasional. Dari beliau, karena kita mengambil nama beliau, maka kita menelurkan, menurunkan, menggunakan beberapa hal yang menjadi kelaziman daripada beliau. Sehingga kemudian di Unsiah ini kita menggunakan istilah pembinaan karakter, dan karakter yang kita pakai itu kita turunkan dari karakter Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mana yang nggak sampai? Ya, itu slide-nya slide tentang beliaunya ya. Anak-anakku semuanya, bicara karakter, ya karakter, ternyata kesuksesan seseorang, nah, ini pernah disampaikan oleh Prof. Alfian, dekan Fakultas Teknik, ya waktu itu beliau menyampaikan materi di sini, kesuksesan seseorang 80% ditentukan bukan pinternya, ya 80% juga oleh karakter. Karakter ini menyangkut karakter moral dan menyangkut satu orang kata pengantar nggak pernah ketemu, akhirnya dikumpulkan hari H, kayak mana jadi makalahnya tuh ya. Nah, oke lah. Tapi yang satu nggak buat cover, kira-kira kawan-kawannya marah nggak? Nanti tanya, ini kenapa nggak ada cover? Si Fulan Pak nggak buat cover. Orang yang nggak bertanggung jawab, ini sederhana aja nih, makalah covernya nggak ada. Dosennya, nah ini ya, kita lihat nanti, ada aturannya. Tinggalkannya dia sendiri. Kalau sendiri yang pergi, itu kasihan yang pergi. Kalau kita tinggalkan dosennya sendiri, bingung juga dosennya nih kan. Nah, dosennya sudah salat, sudah berperilaku begitu. Mahasiswanya lagi duduk di bawah pohon kepula. Kebetulan pohon-pohon di Unsiah ini ada kursinya kebanyakan. Oh, yuk salat yuk. Pak, kami salat di sini aja Pak. Rupanya salatnya pun dah berubah. Salat keliling pohon. Ada yang nyembah pohon kepula, ada yang nyembah pohon buat sama beliau, sama mahasiswanya, ditulis tangan di atas double folio. Si mahasiswa ini suruh tulis sama mamanya. Ini namanya nggak mandiri orangnya. Tugas kedua yang tadi bulat-bulat tulisannya, tugas kedua adalah lurus tegak. Rupanya disuruh tulis sama kakaknya. Tugas ketiga sudah mereng kiri. Rupanya disuruh tulis sama adiknya. Ini model mahasiswa ini nggak mandiri. Apakah ada di Unsiah? Banyak. Pengalaman kami dengan Ustaz Fatur, ada mahasiswa didampingi oleh orang tuanya sampai semester 12. Semester 1 dia masuk kuliah dapat IP 2,2. Semester 2 dia tidak masuk kuliah sama sekali, tapi bayar SPP isi KRS. Dia datang ke kampus, tapi tidak masuk kuliah sama sekali. Semester ketiga mulailah ditemani sama maknya. Sampai akhirnya di semester 12, belum lulus agama, belum lulus P3I, ketemu saya, Bu, kita harus ketemu. Kenapa Pak? Saya mau lihat hati ibu terbuat dari apa. Luar biasa, ini Wendy, Ustaz Khalid mengikuti bagaimana saya dengan ibu itu. Mendampingi anak sampai semester 12 ke kampus. Sampai akhirnya ketua prodinya, Ustaz nggak usah kita urus lagi itu Ustaz. Memang nggak serius dia. Artinya apa? Anak ini nggak mandiri.
padahal fasilitas mobil, rumah orang tua di Banda Aceh, adik-adiknya mandiri, sukses. Dia nggak mandiri, nggak sukses. Ketidakmandirian kalian tuh bisa nampak kalau kita ke rumah, nanti ke rumah, kan kita kadang-kadang bertamu ke rumah kawan kita, kolega kita. Nanti tiba-tiba si gadis ini datang bertanya sama maknya, "Mak, berapa muk nasinya, Mak?" Saya kalau ada mendengar berapa muk masak nasi, ini berarti anak ini nggak mandiri dia. Masa nanya terus tiap hari, asal mau masak nasi berapa muk, asal mau masak nasi berapa muk. Jangan-jangan pernah dimarahin gara-gara nasinya lebih atau gara-gara nasinya kurang. Ini nggak mandiri namanya. Bahkan ada mahasiswi, orang tuanya lapor ke kita untuk pakai baju apa besok, nanya sama orang tua. Ini nggak mandiri namanya. Ini mahasiswi, ini mahasiswa sampai nikah nanti menjadi beban orang tuanya. Cari kerja jadi beban orang tuanya. Maka karakter-karakter moral yang tentu banyak sekali ini akan kita titipkan kepada banyak lembaga. Salah satunya kita titipkan pada lembaga UP3I ini. Itu Pak Yudi ya. Nah, kita titipkan pada lembaga UP3I untuk membina beberapa karakter agar mahasiswa kita menjadi mahasiswa, menjadi manusia seutuhnya. Sekarang belum manusia, Pak. Makhluk yang seperti kita ini disebut manusia kalau masih hidup. Kalau udah mati, orang mati. Disebut manusia kalau masih ada akalnya. Kalau udah gila, orang gila. Nah, kita ingin jaga ini tetap menjadi manusia. Banyak karakter-karakter lain, ya teguh, ya. Ini bagaimana orang goyang gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi ini kita telurkan dari Syah Kuala yang kemudian kita berharap adik-adik tidak mengikuti 100%, tapi masih minimal tahu, oh Syah Kuala itu disiplin orangnya. Maka saya harus disiplin. Oh Syah Kuala itu orangnya taat. Saya harus taat. Oh Syah Kuala itu orangnya toleran. Saya harus toleran. Oh Syah Kuala itu orangnya bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab. Karakter lain yang perlu kita kembangkan untuk kesuksesan adik-adik semuanya adalah karakter kinerja. Jadi bagaimana adik-adik kalau diberikan satu tanggung jawab, kerjanya kerja tuntas. Kita lihat banyak, ini kan banyak pengurus-pengurus nih yang pakai baju alma mater nih, kakak kalian. Tapi kadang-kadang kerjanya nggak tuntas. Insya Allah kalau Bang Muslim yang menjadi yang kameramen ini tuntas insya Allah. Tapi pernah kita infokus ditinggalin, kabel ditinggalin. Ini orangnya nggak tuntas kerjanya. Nanti waktu pakai lagi baru mana kabel, mana portnya, mana ini. Ini orangnya nggak tuntas. Nah, kita berharap adik-adik kerjanya tuntas. Salah satu tuntas, tuntaskan kuliahnya. Siap? Alhamdulillah, berarti fokus kalau jawab kan. Kemudian kerja keras, nggak ada cerita kuliah itu santai-santai. Kenapa? Di dunia kerja nanti semuanya tidak ada dalam hitungan hari, tapi hitungannya adalah menit. Ini ketika dosen kasih tugas, kapan kumpulnya Pak? Pinginnya tahun depan. Nggak usah nanya-nanya tuh, kalau dikasih minggu ini kumpulkan minggu depan. Dikasih Senin ini, kumpulkan Senin depan. Kalian pikir nanti kalau misalnya kita bagian hukum misalnya, saya dosen fakultas hukum ya, kemudian dapat perusahaan itu dapat tawaran project misalnya. Nah, kemudian Rudi, tadi tekan bel tuh, ya Pak, coba dianalisa ini secara hukum. 8 hari Pak ya, pecat Rudinya kalau 8 hari. Hanya dalam hitungan menit harus selesai Pak, kita ambil proyek nih Pak, nggak bermasalah secara hukum. Atau kita kuliah secara ekonomi, akuntansi misalnya, coba dianalisa, ada untungnya nggak nih? Oh, 2 bulan Pak ya, oke duluan orang lain. Itu kalau kita buat contoh di proyek perusahaan misalnya. Juga di kantor-kantor, masuk surat di kantor gubernur.
ke dinas itu. Masa minta evaluasi analisanya 8 minggu, itu nggak benar. Tapi kita adalah kerja keras, bagaimana memanfaatkan waktu sehingga di waktu kuliah inilah kita perlihatkan bahwa apapun diperintahkan oleh dosen tidak ada istilah nyerah. Kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas. Kita mahasiswa tidak lagi mengandalkan otot, tetapi mengandalkan otak. Kalau kerja sudah mengandalkan otak, yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah. Dan terakhir adalah kerja ikhlas. Apapun yang kita lakukan, ikhlas kita kerjakan. Ikhlas ini juga merupakan salah satu karakter moral sebenarnya. Kenapa kita sering menggerutu setelah melakukan sesuatu? Karena tidak tercapainya apa yang kita inginkan. Kenapa begitu? Karena kita nggak ikhlas. Kalau kita lakukan sesuatu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya insya Allah semua hasil kita kembalikan kepada Allah. Oh, dia jadi, alhamdulillah aku terima. Oh, nggak jadi, itu memang sudah ketentuan Allah. Untuk apa kita bina hal-hal demikian yang begitu banyak pada adik-adik semua? Yang tinggal di asrama dibina, yang tidak di asrama juga lakukan pembinaan. Dosen-dosen sebelum masuk memberikan nasihat-nasihat. Untuk apa? Agar apa yang adik-adik cita-citakan tercapai. Karena kita dalam mencapai cita-cita itu, untuk menjadi orang benar di jalan Allah aja banyak penghalangnya. Untuk kuliah ini pun banyak penghalangnya. Maka saya dan kawan-kawan mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang membuat adik-adik itu gagal. Ini bagus sekali, terima kasih Ketua UP3I, saya diundang. Kita berikan materi ini ketika mereka belum dikotori, baru semester 1 kan. Salah satu yang pertama adalah, saya jauh nih. Dr. Hendra sebelah sini bisa ya. Berubahnya pola hidup. Ini ada beberapa udah mulai berubah. Duduk di kafe jam 8 malam, pulang jam 4 subuh. Pola hidupnya berubah jadi kalong. Ini awal kegagalan. Maka yang di asrama, kenapa harus pulang jam 10? Supaya nggak berubah pola hidup jadi kalong. Tahu kalong? Kelelawar. Kelelawar itu malam dia bekerja. Tetapi secara nyata, dunia kerja hanya sedikit memperkerjakan orang di malam hari. Sedikit. Yang normal kerja itu jam 8 sampai jam 4. Nah, datang Anda, kerjanya malam. Kita pikir rajin kali mahasiswa ini buat tugas. Rupanya game online. Nanti udah subuh, udah mengaji, yuk kita pulang yuk. Jangan terganggu orang Islam nanti. Padahal dia seorang Muslim. Ini saya lihat, tetapi tidak penelitian ini. Kalau saya perkirakan dari orang kampung saya, 20% gagal gara-gara pola hidup ini berubah. Maka anakku yang sudah mulai terkena virus kafe, kembalilah. Yakinlah kalau Anda lanjutkan akan menyebabkan kegagalan. Kita tidur bagusnya itu jam setelah Isya, Rasulullah sebut tidur, kecuali ada kegiatan. Tapi ketika kita tidur, nanti orang kedokteran lah yang paham. Sudah di atas jam 10 udah masalah itu. Apalagi jam 2, masalah itu. Kenapa besok terlambat? Kenapa telat? Telat bangun. Kenapa telat bangun? Ya telat tidur. Anak tidur jam 9, pasti bangun jam 4. Subhanallah, ahli subuh. Siap? Alhamdulillah. Kemudian pacaran. Ini, ya, saya harus ulang cerita pacaran ini. Anakku
Orang-orang yang pacaran pada umur kalian ini, atau SMA dulu, 90% tidak nikah dengan pacarnya. Itu udah ada orang teliti itu. Kalau ada 100 pasang, 90 pasang tidak nikah dengan pacarnya. Karena banyak kalian lihat kawan-kawan yang SMA pacaran, nikah dengan pacarnya? Enggak. Nah, macam sekarang ada yang pacaran angkatan kalian. Nanti 10 tahun lagi, dia nikah dengan pacarnya? Enggak tahu, kan 10 tahun lagi. Jangan dijawab terus. Hanya 10% yang menikah dengan pacarnya dan 8% diantaranya nikah karena kecelakaan. Sedih orang nikah kecelakaan nih. Umurnya masih 19 tahun, sudah gendong anak, dua-dua gagal kuliah, pulang kampung gak berani, cari rumah di pinggiran, akhirnya suaminya kerja bangunan, si anak ini biasanya manja, kemudian sudah punya bayi, lagi gendong-gendong bayi, nangis bayinya. Udah nangis bayinya, dia pun ikut nangis, lewat tetangga, kok nangis dua-dua ini. Akhirnya dia cari suaminya, lagi cari-cari barang bekas sekitar situ. Dek, itu istrimu nangis tuh, anak, ngapa tuh? Pulang dia, kenapa nangis? Akhirnya nangis tiga-tiga. Teriaklah tetangga, nyan, mekawin lo, nah anak. Nggak pinter jawab orang nih. Apa jawabannya? Ada bahasa Aceh tuh, nyan, mekawin lo, nah anak mau. Nangis. Karena kalian memang belum siap untuk menjadi ayah, belum siap untuk menjadi ibu. Karena kecelakaan akhirnya jadi ayah dan jadi ibu. Mau? Dan kalian akan gagal di tahun pertama, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kena pacaran nih. 80% kejadiannya. 2% lagi nikah baik-baik. Tapi yang satu nikah karena kasihan. Hei anakku yang perempuan, kau jadi istri karena dikasihani, nggak enak ditinggalkan. Makanya banyak orang yang pacaran itu menjebak pacarnya. Nih Pak Rektor, kasus yang lagi kita tangani itu Pak Rektor, kebetulan saya diseret lagi oleh Bu Ida, Bu Zaratul Idami ke Satgas. Udah masuk SK lagi ke Satgas, karena nggak ada orang lain katanya. Mulai bulan Agustus kemarin rupanya saya bilang Prof. Musani nggak usah. Karakternya nggak jelas nih. Nah, udah mulai menangani kasus. Nah, kasusnya si mahasiswi ini ketika sudah pacaran dengan orang lain, yang pacar pertamanya senang karena memang sudah rencana ditinggalkan. Maka mudah sekali, tapi jangan lakukan ya. Dan saya nggak pernah lakukan ya. Saya nggak pernah pacaran. Jangan salah-salah nanti pengalaman kali Bapak nih. Mudah sekali kita tinggalkan cewek itu. Kalau udah nggak suka, tinggal kita kasih duit 50.000 sama kawan kita. Oke, nanti kan pada menit sekian, detik sekian, ke peluk dia nanti. Nanti datang aku nanti. Nah, begitu dia datang pada menit itu lagi dipeluk. Cewek ini lagi nggak tahu apa-apa, kena peluk. Kurang hajar ke, 5 tahun kita pacaran, ke kianati aku. Dah cewek itu, what happened? Apa kejadiannya? Saya ini nggak tahu, tiba-tiba dituduh berkhianat. Banyak kejadian seperti itu. Menjebak pacar sendiri yang sebenarnya ingin ditinggalkan. Hanya satu pasangan yang betul-betul nikah. Tapi apa akibatnya? Karena nikahnya nikah seumur, baru 10 tahun. Kan nggak mungkin sudah nikah nggak kita sentuh-sentuh dia, minimal kan kita pegang juga lututnya dikit, lututnya dipegang tuh. Akibat dipegang lutut, kata orang kedokteran, keluar hormon tertentu. Dek, kalian sebenarnya cantik sekarang, tapi kalau cepat kali kena sentuh lututnya tuh belum lebih daripada itu. Itu ada hormon yang keluar di tubuh. Akibatnya cepat tua. Bayangkan kalau sentuhannya lebih daripada lutut.
Makanya waktu nikah sama ganteng sama cantiknya, 8 tahun kemudian ketemu sama kawannya. Kakak kamu tinggal di mana? Istri dibilang orang, kakak ketemu 20 tahun lagi, mau ngantar ibu dulu ya katanya. Kenapa? Karena memang kita yang laki-laki ini dibuat macam saya kan, umur sudah tua tapi macam kelihatan macam masih 25 kan. Nah, bagi mahasiswa ya semester pertama ketemu sama si Susi kan. Nah, ini contoh yang sering sekali saya bilang. Andi insya Allah nggak ada nama Andi. Andi ketemu Susi pacaran. Tahun kedua Andi ketemu Susan istikharah. Susi atau Susan, usali sunatan istikharah. Susi atau Susan. Tahun ketiga ketemu Mani. Susan atau Ani. Tahun keempat hampir selesai kuliah. Ketemu sama Ana, Andi atau Ana. Tahun kelima pulang kampung. Ketemu Ma Ayu. Ayu atau Ana? Apa ini tunggu si Ana jauh di Banda Aceh, mendingan nikah aja dengan si Ayu yang di kampung. Biayanya nggak berat, orang udah dikenal. Akhirnya apa jadinya? Susi, Susan, Ani, Ana. Korban istikharah cinta. Tapi, ini saya suka bahasa kuliah saya melacur ilmu. Saya pelajari tentang perempuan itu. Rupanya perempuan memang suka dibohongi. Betul? Saya tanya sama perempuan, betul? Katanya enggak, tapi penelitian mengatakan perempuan suka dibohongi. Ada perempuan nggak bisa tidur kalau nggak kena bohongi hari itu. Biasanya kontraktor kalau nggak ada yang nagih utang nggak bisa tidur dia. Ini enggak, perempuan kalau nggak ada yang bohongin dia hari itu nggak bisa tidur. Nah ini kenapa? Gara-gara pacaran tadi akhirnya apa? Kita nggak selesai kuliah. Memang ada alasan-alasan syaitania. Untuk apa pacaran? Untuk motivasi. Motivasi apa? Motivasi menuju kegagalan. Angkatan ini siap nggak untuk tidak pacaran? Saya ulangi, angkatan ini yang saya katakan sebagai angkatannya Muhammad Al-Fatih, siap nggak untuk tidak pacaran? Alhamdulillah Pak Rektor, insya Allah kita akan mencetak generasi-generasi emas insya Allah. Sabar. Pacaran enggak, tapi berubah orientasi seksualnya. Waktu kita wawancara Kipka kan, ini siapa yang ikut wawancara Kipka? Kamu nggak suka pacaran karena suka sama perempuan, ya? Masuk Ustadz, kamu lesbi kan? Iya Ustadz. Ini masalah Pak Rektor. Banyak dosen, mana ada? Buktikan kalau ada lesbi, buktikan kalau ada LGBT. Masa kita tunjuk orangnya dia fulan? Ini sekarang dapat kasus baru lagi kita Rektor, Pak Rektor. Seorang mahasiswa, agamis sekali dia. Dia rajin ke masjid, tapi korbannya sudah 11 orang. Disodomi sama dia. Asiknya gini, dia itu agak kemayu sedikit. Saya nggak pernah mencoba-coba bayangkan kalau ada adik perempuannya kayak mana cantiknya gitu. Agak melambai dikit. Maka dalam perubahan orientasi ini si mahasiswa ini bertindak sebagai perempuan. Tapi perubahan orientasi. Paham ya? Oleh karenanya tolong, ngapain tolong ya? Harus kalian menjadi manusia normal. Kamu mau kawin? Mau nikah enggak? Alhamdulillah. Kamu enggak? Nah ini berubah orientasi. Kalau ada yang nanya, mau nikah enggak? Mau. Tapi bukan sekarang. Kapan? Selesai kuliah. Ketika aku dapat kerja. Ketika aku sudah membahagiakan kedua orang tuaku. Amin. Subhanallah. 2 komitmen nih. Hah? Apa? Oh, sebentar. Itu plan A. Harus ada plan B.
Kita jaga masjid, kerjanya khadam masjid kan. Nah, entah masjid mana sekitar ini. Kerja setiap hari nyapu masjid, pergi kuliah. Belum baru semester 4, dipanggil maka kakek-kakek. Nak, ke rumah sebentar ya. Sampai ke rumah kan. Ada akhwat pakai cadar pula, tapi cadarnya dibuka sebelah. Sengaja biar nampak dia cantik. Ini cucu saya katanya. Sudah selesai kuliah di D3, dia udah kerja sekarang. Tapi nggak ada yang kawanin, sementara saya mau meninggal. Mau nggak kamu nikah sama dia? Siap! Selesai pada kerja. Jadi harus ada plan A, plan. Juga yang perempuan nih, datang ustadz ganteng, hafal Quran, bawa CRV, akhlaknya bagus, datang ke orang tua kita. Melamar kita kan, lalu kita dipanggil. Masuk dulu. Sambil marah-marah. Ini siapa? Nggak tahu? Ini lamar kamu. Emang dia siapa? Bapak tahu dia hafal Quran, imam di tempat fulan. Dia punya perusahaan gini-gini ayahnya. Udah Pak, terima Pak. Tak akan kau tolak cintanya. Tapi itu plan A harus dijaga ketat itu. Paham ya? Hal lain yang membuat anakku gagal adalah merokok. Kalau di asrama, mana Kipka tunjuk tangan satu. Asrama, ini kebetulan akan ada sidang hari Senin. Terhadap yang merokok, terhadap yang loncat pagar, terhadap yang telat pulang. Kita kasih SP1 terus. Karena orang merokok itu 30.000 per hari. Kali 30, 900.000 uang dibakar tiap hari. Dia tidak berhak menerima Kipka. Paham ya? Nah, demikian juga kawan-kawan yang lain. Bermula dari rokok, jadi sampai sabu. Rokok itu mulanya aja. Mau gagal? Dok, rokok itu kan ada filternya. Filternya itu mengandung apa itu? Hemoglobin babi. Berarti yang hisap rokok pakai filter BPK. Babi panggang karo. Habis hisap rokok sama lagi, hisap rokok sama lagi. Berikutnya yang menyebabkan kegagalan adalah hubungan dengan orang tua. Anakku, sebelum kalian pergi kemari, ada orang yang mendoakan kalian, orang melepaskan kalian dengan air mata. Maka secara singkat saya katakan, jangan kecewakan mereka. Paham? Setiap hari kita harus telepon dia. Mak, sudah makan, Mak? Mak, Mama hari ini kemana, Mak? Ini nggak jelas. Jam 4 subuh, sudah bangun, say. Apa urusan bangunin anak orang? Apa kontribusi anak orang kepada kita sehingga kita panggil say? Tapi jangan pula mama nanti dipanggil say. Silap mamanya dipanggil. Udah bangun say, bingung mamanya. Bapaknya nggak pernah panggil aku say. Kok tiba-tiba anaknya panggil aku say? Nah ini, ingat. Ridallahi fi ridha. Wa suktullahi fi suktul. Subhanallah, memang generasi emas ini. Hafal mereka hadisnya. Luar biasa. Nah, insya Allah, kalau kalian jaga hal-hal ini, insya Allah kalian akan menjadi mahasiswa yang sukses dalam kuliahnya, sukses dalam mendapatkan kerja, sukses dalam masyarakat, sukses untuk negara. Tetapi kalau kalian gagal dan bermasalah di setiap level, sudah kerja, tapi jadi koruptor. Maka orang nanya, kuliah di mana dulu dia? USK. Memang USK itu pinternya cuma memproduksi koruptor. Padahal cuma satu orang dari seluruh puluhan ribu mahasiswa Unsia, hanya satu yang korupsi, ya kan? Tahu siapa? Belum kan? Nanti jangan-jangan angkatan setelah kita. Kalau sebelum kita nggak ada Pak Prof, kan? Nggak ada. Nah, saya berharap ini di antara karakter-karakter ini untuk menuju kesuksesan kita. Insya Allah bisa kita amalkan. Insya Allah. Ikuti apa kata-kata kakak mentor. Karena kakak mentor itu bukan hanya mengajarkan Quran, bukan hanya mengajarkan salat, akan menanyakan pakaian kalian, akan menanyakan hubungan dengan orang tua, akan menanyakan tugas, menanyakan banyak hal. Ya, ikuti semuanya, insya Allah kita sukses. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga anak-anakku ini semua akan selesai pada tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.
Semangat sekali Ustadz Enjus nih ya. Namun demikian, sebelum kita nanti ke kesimpulan dan tanya jawab, kita dengarkan dulu satu teknis pelaksanaan UP3I. Ini yang akan disampaikan langsung oleh Ketua UP3I USK pada Bapak Ustadz Dr. Hendra Kurniawan MSc SP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bay. Yang kami hormati Bapak Rektor, terima kasih Bapak Rektor dukungannya. Bapak Rektor saja subuh ini hadir di tempat kita. Maka yang meng-WA misalnya bertanya, Pak, kenapa acaranya subuh-subuh? Gitu. Pak Rektor aja hadir, Pak Dekan saja hadir. Ya, ada Dr. Ferry dari Dekan 1 Fakultas Kedokteran yang mahasiswa kedokteran. Kemudian ada bapak-bapak yang hari ini terus istiqomah membantu kita. Terima kasih banyak bapak-bapak pengurus UP3I Fakultas dan abang-abang kakak-kakak mentornya yang lebih kurang 500 orang ya, membantu bersama-sama menyiapkan acara ini dan insya Allah ke depan menyukseskan kegiatan baca Quran kita ya, sekaligus mentadaburi dan juga belajar meluruskan kembali ya, seperti kata Ustadz Enjus nih, generasi Al-Fatih, generasi pemimpin ya, wajah-wajah pemimpin semua, calon-calon ketua himpunan, calon ketua BEM. Mudah-mudahan ada yang jadi calon presiden Ustaz ya. Amin. Dari USK, amin. Amin. Ya, calon pemimpin semuanya. Ya, untuk saat ini aja Anda sudah menjadi mahasiswa. Agent of change. Ya, sebagai iron stock, sebagai social control, sebagai moral force. Tapi duduk di kedai kopi, ya. Itu ngomongnya bukan kayak Ustadz bilang say-say masih mending. Ujungnya jing-jing, nggak enak dengarnya. Ya, ini kayak gitu. Nggak enak. Kalau kita lihat tuh kok mahasiswa pasti. Ya, itu mahasiswa. Itu kalau kita evaluasi lagi nanti ke depan, ya kita lihat nih adik-adiknya nih, kita tegur nih. Ya. Anda adalah tadi sebagai agent of change di masyarakat, sebagai social control. Bagaimana menjaga wibawa itu ke depan? Ya, bagaimana bangganya memakai baju hijau? Besok yang pulang ke kampung minta waktu sama Pak Imam. Pak Imam, izin saya mau ngomong sedikit. Ada yang saya ingin bawa pulang nih dari Banda Aceh, harus ada saya sampaikan nih tentang kampung kita. Begitu. Ya, dulu mahasiswa ini adalah penggerak-penggerak kemerdekaan. Ya, Buya Hamka aja mengatakan begitu banyak harapannya ya para pemuda yang melewati begitu banyak perjuangan pengorbanan. Gitu. Ya, jangan kembalikan lagi mahasiswa ini seolah-olah menjadi siswa, jadi anak SMP, jadi anak SD ngomongnya masih kotor-kotor. Mari kita bangga dengan USK. Kalau besok, ya, hari ini kita cuma punya cerita. Kalau dompet kita tinggal di Jepang, itu besok pun kita balik masih tinggal dompet itu. Kalau di Jepang, itu kalau acara jam 7 kurang 5 itu udah standby, nggak ada yang terlambat. Kita kepingin besok cerita itu ada di USK. Bisa insya Allah? Kalau ada namanya besok lulusan USK itu udah jaminan. Ya, oh itu lulusan USK, udah jaminan mereka itu. Kita aja dulu belajar tentang pembinaan karakter ke USK. Ya, hari ini kita alhamdulillah Ustadz dari beberapa universitas swasta itu datang. Ya, ingin bertanya tentang pembinaan karakter. Ya, mereka ingin mencoba-coba juga. Ya, hari ini kita yang mungkin sudah lama, adik-adik tinggal melanjutkan dan mari bangga menjalankan itu dengan maksimal. Jadi besok para mentor itu adalah kepanjangan tangan dari para dosen. Tolong jangan ada kakak mentor yang nangis, kakak mentor yang sedih menungguin kalian. Kalau janji sama kakak mentor jam berapa, mereka juga sedang berkuliah. Mereka volunteer. Mereka meluangkan waktunya, meluangkan uang transportasinya untuk bisa berkumpul bersama kalian, berbicara bersama-sama, berdiskusi ya, yang satu semester ini tentang Al-Qur'an. Nanti akan ada placement test. Kita udah buat dan nanti kita akan mencoba aplikasi bagaimana yang nanti bisa menggunakan aplikasi itu sebenarnya bisa baca Qur'annya di mana. Ya, kantor UP3I kita hari ini terbuka ya selama 7 hari. Kalau memang misalnya Pak, ngaji saya tertinggal sekali, silahkan datang, ada yang selalu standby untuk mengajari adik-adik mengaji. Jadi jangan ada malu-malu, kita mengaji Al-Quran ini usia berapapun tidak ada batasan. Ya, 7 hari kantor kita buka, datang,
duduk di situ kantor UP3AI. Disediakan kopi tolong, Pak Wendy, ya. Siapkan kopinya, duduk, belajar baca di situ, hidupkan masjid ini. Pak Kepala BKM ini menjadikan ini apa? Islamic Centernya. Ya, saya senang sekali. Datang ada yang duduk ngasuh itu istirahat siang, tiduran di masjid. Ya, itulah ciri khas umat Islam. Ya, masuk masjid seperti masuk ke dalam akuarium, kayak ikan masuk dalam akuarium. Kalau masuk masjid merasa terbakar, gelisah duduk itu, berarti dia apa? Saya nggak bilang. Harusnya tenang, masuk masjid ini sakinah turun, hidayah turun. Yang dapat hidayah di masjid itulah dia sunatullahnya. Kalau dapat hidayah, ngebut, Honda, hampir kecemplung ke jembatan Lamnyong, masih hidup, baru dapat hidayah. Bahkan nampak hidayah Harun. Karena meninggal Pak, belum Pak. Nah, tapi udah patah tangan, patah kaki. Ya, bagaimana dalam doa-doa kita dapat rahmat dan hidayah ini dalam hal yang baik, ya, menghidupkan masjid. Ya, hati-hati dengan kemaksiatan. Ya, kita nggak tahu kapan kemurkaan Allah itu akan turun. Dan kita jangan lupa untuk terus bersemangat. Jangan pernah ragu untuk beramal soleh. Kenapa? Karena dengan amal soleh tertentu itulah nanti kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita tingkatkan tadi nilai-nilai ke-USK-an, terutama keislaman, ya, memelihara fitrah kita, ya, jasad kita, ya, olahraga jangan bolak-balik sakit, ya, itu adalah umat Islam yang terkuat di masanya. Kita hidup di 2 musim, ya. Lihat dulu para sahabat, ya, kalau kita datang ke sana kita lihat itu suhunya tinggi, alamnya keras, ada batu, ya, tapi mereka juga bertugas bekerja lebih dahsyat lagi daripada kita, ya, menyiarkan agama ini, berdakwah malah, ya, dan kesempatan ini, ya, Anda maksimalkan sebaik-baiknya untuk mengisi ruhiyah tadi, ya, dengan semangat apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin didiskusikan, sehingga mudah-mudahan, ya, Anda lulus menjadi generasi terbaik, besok menjadi pemimpin-pemimpin ke depan, ya, ikut acara ikatan senat gitu, ya, jadi imam dari Aceh biasanya. Anda harus siap, ya. Kemudian nanti pulang yang putri kasih isi kajian, harus siap begitu. Sehingga jadi pemimpin terkecil pun menjadi kepala keluarga yang baik, yang benar begitu. Dan insya Allah kuat-kuat, ya. Jangan ada misalnya mengambil salah-salah keputusan. Ada satu ustadz, ya, yang cerita tentang misalnya bunuh diri gitu. Ya, tidak ada tuh, karena kita mental kita harus kuat semua. Kita punya konseling di sini. Ya, kita sebuah keluarga besar USK. Ya, tadi Ustaz udah ngomong tentang pacaran dan lain-lain. Ya, dan pemahaman-pemahaman Islam ini akan terus kita diskusikan nanti di semester 2. Contohnya, saya buat contoh dulu ketika saya sekolah di Thailand. Ya, ada kawan saya yang dari Cina, dia tanya, "Kok kamu makan yang halal tiap hari?" Makanya yang dari kedokteran itu harus perdalam tentang bagaimana Islam dan kedokteran misalnya, ya, bagaimana enggak, ya, makanan halal itu contohnya ayam yang dimatikan di sana, itu ayamnya dikuras darahnya, ditusuk di pembuluh darah besar, kemudian dikuras darahnya sampai mati ayam itu. Jadi darahnya bisa dimakan lagi, diminum, kemudian ayamnya dimakan. Saya bilang dalam Islam cara potong itu cepat, ya, ruhnya ayam itu matinya cepat, sehingga apa? Tidak ada hormon-hormon stres ayam yang muncul, yang keluar ke ototnya. Kalau matinya lama, hormon stresnya banyak. Nah, kemudian hormon stres itu masuk ke dalam otot, ya. Kemudian kita makan hormon stres itu. Makanya kamu orang kayak kamu ini sedikit-sedikit kalau ujian stres, saya bilang. Oh, kayak gitu ya. Berarti besok saya ikut kamu lah, makan yang halal aja, gitu. Jadi kalau kita dalami Islam ini begitu indah. Anda semua calon hari ini dengan profesi Anda ke depan masing-masing, maka tingkatkanlah pemahaman itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rektor, Bapak Dekan semua, perwakilan dari fakultas yang sangat terus mendukung. Mudah-mudahan setuju ya Pak, kami dalam UP3 ini terus berbenah dan melakukan tadi upaya-upaya supaya generasi penerus kita menjadi generasi yang lebih baik lagi. Gitu. Mungkin ini ya sedikit pesan saya secara teknis tentang kegiatan UP3AI. Jangan lupa diisi SIM kuliahnya, karena itu adalah bukti kehadiran Anda. Ya, kalau ada apapun hal, ya silahkan mampir ke kantor pusat UP3AI. Mungkin itu Dr. Ini Dr. Ubaidillah ini dokter hewan, beliau dosen di kedokteran hewan. Gitu. Ya, harus kenal nih semua sama bapak-bapak pengurusnya. Silakan Pak Bay.
Baik, kita udah dengarkan 2 materi hebat, luar biasa, semangat ya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai akhir kita pun masih semangat ya. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Ada pertanyaan mungkin 1, 2 dari adik-adik, dipersilahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Yang laki-laki dulu, yang depan. Langsung berdiri. Panitia mohon dibantu. Ya. Sebutkan nama, dari fakultas apa, langsung ke pertanyaannya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Michael Irfan dari Fakultas MIPA, Prodi Statistika. Ustaz, saya ingin bertanya, saya setelah mendengar tadi ada beberapa poin yang saya dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana karakter ini merupakan esensi dari pendidikan gitu Pak. Namun saat ini ada tantangan zaman baru nih Pak. Bagi kami yang hidup berdampingan dengan media sosial, yang menurut saya adalah merupakan trigger yang paling berimpact pada pembentukan dan juga perubahan karakter seseorang itu. Nah, salah satunya TikTok ya Pak. Bahkan Ustaz, ada pernah di kolom pencarian itu waktu kita cari bacaan ayat suci Al-Quran, slide pertama masih bacaan Al-Quran, merdu. Slide kedua masih bacaan Al-Quran. Pas slide kelima, nampaklah cewek pakai baju seksi goyang pinggul Ustaz. Nah, padahal yang dicari ini bacaan Al-Quran Ustaz. Terlepas dari algoritma atau segala macam. Nah, ini merupakan jadi suatu kekhawatiran ya bagi kita. Bahkan ada juga yang curi-curi kesempatan di situ juga Ustaz. Mungkin pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara kita itu membentengi diri sehingga hal-hal yang negatif seperti ini tidak terjadi atau tidak menjadi sesuatu yang menjadi kita itu berubah itu Ustaz. Dari awalnya memang sudah berpikiran dengan baik sehingga melenceng dari hal nilai yang positif itu. Mungkin hanya itu Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa tadi, Dek? Michael, Pak. Siapa? Michael. Michael, Masya Allah, luar biasa. Langsung. Baik, silakan Ustaz. Ini langsung dijawab sama Ustaz Enjus ya. Michael ya. Ya, di sini banyak orang IT. Michael, TikTok, HP, komputer, internet, kerjanya orang Islam itu. Siapa namanya? Al-Khawarizm. Algoritma. Apa yang sering kita buka, ya itu yang disajikan. Nah, bukan. Bukan maksudnya salah. Zikirnya dihentikan dulu. Kita sering beli sepatu misalnya. Itu iklan yang muncul iklan sepatu, tapi spesifik munculnya. Saya suka ada kiai, orangnya udah lama, tapi saya baru kenal. Ceramahnya bagus. Kiai Haji Atiyan Ali. Nah, ceramahnya bagus. Maka begitu saya buka, yang pendek-pendek dia keluar, yang ceramah dia juga keluar. Kenapa? Karena saya lagi ini buka dia. Kalau kita misalnya, ini spesifik sekali ini, suka sama Al-Mukaili misalnya, Maher Al-Mukaili. Itu nggak muncul Abdurrahman As-Saudi, nggak muncul Sudes, nggak. Ini udah spesifik. Nah, jadi oleh karenanya, makanya kita sebagai orang tua ini bisa tahu apa yang dibuka anak. Anak saya buka apa tadi? Ini kalau antum lihat HP saya, paling banyak YouTube-nya adalah Mobile Legend anak-anak atau apa tuh. Kenapa? Saya tidak melarang 100%. Abi, udah salat Bi. 2 menit. Nanti Bi tadi dapat nilai 100 Bi. Mana? Dapat 5 menit. Nah, itu biasa tuh. Dia lebih suka 5 menit daripada kita beli kebab. Wah, begitu terbiusnya jiwanya sama ini. Nah, itu yang dibuka. Maka
Masa Pak Enjus nontonnya yang anak-anak punya? Karena HP juga nggak bedain yang bukanya siapa. Nah, ya nak ya. Jadi oleh karenanya bagaimana supaya dia tidak muncul? Walaupun memang susah. Saya install Almat Surat yang offline. Almat Surat lagi baca Almat Surat muncul juga yang aneh-aneh itu. Padahal offline. Nah, jadi oleh karenanya kita biasakan sesuatu yang baik, insya Allah yang akan menyamperin kita juga yang baik-baik, insya Allah seperti itu. Dan memang ini bagian daripada usaha, tapi jangan lupa berdoa. Kesuksesan kita dalam apa saja, usaha dan doa. Saya kira demikian. Terima kasih, Michael. Baik, mungkin ada satu lagi penanya? Yang perempuan, permintaan dari perempuan. Satu lagi, yang perempuan. Silahkan. Panitia mohon dibantu. Sebutkan nama, fakultas, pertanyaan, langsung to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra dari Fakultas MIPA jurusan Fisika. Seperti Bapak Enjus jelaskan tadi tentang pacaran yang mana zaman sekarang itu banyak sekali anak remaja maupun tua melakukan hal zina tersebut. Bagaimana nih Pak? Saya bertanya, bagaimana Pak cara menasihati kawan ataupun kerabat yang kita sendiri dekat ketika kita menasihati mereka untuk pacaran tidak harus berpacaran, mereka malah berpikir untuk kita ini kayak sok suci gitu. Dan bagaimana pendapat Bapak untuk nasihat yang terbaik untuk mereka? Karena ketika kita diam saja, kita juga berdosa Pak. Karena kita kerabat dekat mereka yang tidak pernah menasihati mereka. Sekian dan terima kasih. Baik, silahkan Ustaz. Subhanallah, luar biasa kita dapat tambah dai nih. Recommended untuk MIPA. Nah, karena untuk jadi dai ini yang penting semangatnya dulu. Banyak orang berilmu, tapi nggak mau jadi dai. Alumni Fakultas Dakwah cukup banyak sekolah dakwah. Tapi forum dakwah perbatasan dan dewan dakwah harus cetak dai sendiri. Nggak mau orang jadi dai. Subhanallah, adik ini mau jadi dai nih. Jadi dai itu ya mengajak, bukan mengejek. Ya, mendidik, bukan menghardik. Ya, oleh karenanya perlu strategi-strategi. Makanya ada fikih dakwah dia, ada strategi dalam berdakwah. Tapi dengan ada niat dah luar biasa. Tapi catatan pentingnya dulu, Dek. Lebih baik dibilang sok suci daripada sok zalim. Itu loh. Sok suci kau, alhamdulillah, semoga benar-benar suci. Kemudian cara kita nasihati kawan nih, harus kita lihat keadaan kawan nih dulu. Nah, jangan sampai nanti dia nggak mau kawan lagi sama kita. Jadi dilihat dulu sebelum kita ini, kita juga perlu memperbaiki niat kita. Oh, saya masih pacaran Ustadz, apa boleh nasihati orang yang pacaran? Boleh. Itu ada kejadiannya itu. Dia pacaran, ada orang pacaran. Jangan pacaran sini. Kamu, aku nasihati ke, jangan tibarin aku. Nah, jadi kita perbaiki diri sambil terus berdoa kepada Allah. Lalu untuk sasaran dakwah kita ini banyak sekali caranya. Caranya yang paling enak tuh, kan, supaya nggak marah sama kita. Kita tulis tentang pacaran. Malam-malam kita ketik tentang pacaran. Saudariku, aku sangat mencintaimu karena Allah.
Tetapi aku tidak berani memperkenalkan diriku padamu. Padahal satu kamar. Kulihat hari-hari kau dengan seorang laki-laki yang bukan mahrammu. Apapun yang kau lakukan, saudariku, itu dosa. Takkah kau takut kepada Allah? Terus dibaca, perbaiki. Udah mantap, di print. Udah selesai itu, masukkan dalam amplop. Lalu suruh titip sama orang, tolong kasih sama adik itu sebentar. Kalau nggak berani, masukin ke tas dia. Tapi jangan sampai tertuduhnya kita. Lakukan lagi dan lagi. Karena ingat, dai itu tugasnya fadzakir innama anta mudzakir. Kasih ingat, itu aja. Selesai, hasil itu bukan urusan kita. Tapi jangan merasa diri, udah dibilang sok suci, lantas merasa suci, mengklaim diri Nabi Musa. Boleh klaim Nabi Musa. Tapi Musa pun datang ke Fir'aun, tetap menggunakan qaulan layyina, qaulan ma'rufa, tetap menggunakan kata-kata yang baik. Saya yakin adik tak sesuci Musa, dan kawannya juga tak sebangsat Fir'aun. Masih ada kesempatan bagi dia untuk baik. Jadi ketika kita lihat dia, niatkan dulu yang baik-baik, doakan kepada Allah mulai bismillah. Insya Allah sudah banyak kawan-kawan yang sukses dengan surat menyurat ini tanpa menyakiti. Ada lihat orang pacaran misalnya lagi duduk berdua kan? Nah, kita lewat aja. Kalau kami, saya ada buat video suruh-suruh sama mahasiswa. Jadi banyak yang pacaran nih kan? Jadi saya suruh mahasiswa, saya buat tugas dalam bentuk video. Mereka 15 orang. 1 orang yang wawancara, 10 orang yang kameramen, 4 penganalisa situasi. Assalamualaikum kakak. Di videonya ada pada itu. Ya, ada apa? Boleh kami wawancarai kak? Boleh. Boleh di di videoin? Boleh. Udah ada izin. Kakak, ini siapa kak? Udah mulai bingung. Ada yang lari. Itu lapangan tunggu jadi saksi itu. Lari. Kalau semua mahasiswa buat acara videoin orang pacaran, pura-pura wawancarai, ditugasin sama Pak Enjus, damai ini lingkungan unsiah dari orang pacar. Siap. Bentuk kelompok 10-10 orang, kameramen, tapi minta izin dulu. Bilang, menurut kakak pacaran itu kayak mana kak? Ini ada salah satu mana dia? Ada juga videonya menarik itu. Akhirnya dua-dua pada bingung, dua-dua mau jawab apa nih. Mau jawab pacaran boleh, memang haram. Akhirnya mereka putus mungkin. Ya, seperti itu cara-caranya harus bijak nak ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada Ustaz Indra pengalaman? Baik. Ini ada permintaan satu lagi dari panitia. Kita masih punya waktu berapa menit lagi karena toh hadiah pun sudah disediakan sama panitia untuk penanya. Jadi khusus satu lagi. Panitia silahkan ngelihat siapa yang paling cepat angkat tangan. Turun dulu. Yang paling cepat angkat tangan panitia ya. 1, 2, 3. Yang mana aja? Nah, yang perempuan katanya. Silahkan panitia. Nama fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Fitri dari Fakultas MIPA Prodi Matematika. Jadi, yang membuat kita gagal itu adalah salah satunya hubungan dengan orang tua. Jadi, bagaimana dengan anak yang tidak memiliki hubungan baik dengan orang tuanya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara orang tuanya itu tidak baik. Gimana Ustaz? Ketika bicara orang tua, jagalah dia. Insya Allah Allah akan menjaga Anda. Saya bicara orang tua mau nangis saya. Pengorbanannya itu begitu besar untuk kita. Makanya kalau minta izin sama saya,
kuliah minta izin. Jaga orang tua itu saya izinkan. Menjelang orang tua saya meninggal, kebetulan waktu Covid itu Prof, 6 bulan saya berada di kampung, kuliahnya secara daring untuk memandikan dia, menceboin dia, mensalatkan dia, membantu dia salat. Sampai kemudian beliau meninggal. Tapi apakah semua itu sudah membalas jasa kita? Tidak sama sekali. Sekiranya seluruh umur kita habiskan untuk menghadam berkhidmat pada orang tua kita, ayah atau ibu kita, tidak akan dapat membalas sedikit pun dari jasa beliau. Kecuali orang tua kita ditawan oleh musuh, kemudian kita bebaskan dari status budaknya. Coba perhatian sebentar anakku, jangan ribut. Ayat-ayat yang berhubungan dengan patuh pada orang tua atau durhaka pada orang tua, Allah tempatkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid. Kita lihat beberapa di antaranya. Luqman surat ke-31 ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu ayat tauhid itu. Ayat ke-14-nya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an iskurli wa liwalidayka ilayal masir. Anda lihat, berpasangan ditaruh. Ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Tapi masih dalam satu ayat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kita lihat ayat lain. Surat Al-Isra. Ayat 2, 3, 2, 4. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan pada kalian jangan sembah selain Dia. Pasti dalam satu ayat, wa bil walidaini ihsana. Ketika kita lihat ada hadis, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Syirik, durhaka pada kedua orang tua. Maka oleh karenanya anakku, jangan sampai sedikit pun tergores hatinya. Jangan sampai sedikit pun kita kecewakan dia. Kenapa? Dia telah berkorban segala-galanya untuk kita. Hari ini anakku kuliah. Dia bayar SPP-nya 2 juta. 2 juta 1 semester. Kalau dikalikan sampai selesai berapa? Bisa 20 juta totalnya. 1 bulan dikirimnya 1 juta. Setahun 12 juta. 4 tahun 48 juta. Uang kos, uang ini, uang itu. Bisa habis sampai 80 juta dia korbankan untuk kita. Padahal dia belum haji. Sekiranya dia tahu kalian tidak bisa berbakti untuk dia, mendingan kalian di rumah saja. Mendingan kalian di rumah saja, makan apa yang dia makan, tidak menyusahkan dia, dan uang 80 juta itu bisa dia daftarkan untuk haji. Dia tidak pikirkan itu, dia pikirkan kalian. Oleh karenanya, bina hubungan kita dengan orang tua sebaik-baiknya. Karena begitu hati mereka itu tergores, Allah pun marah pada kita. Ingat hadis yang kalian hafal tadi. Ridallahi fi ridha walidih, wa suktullahi fi suktul walidih. Keredaan Allah terletak pada keredaan orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Saya telah cek orang-orang besar di Indonesia. Saya cek orang-orang besar di dunia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan orang tua. Ingat tuh. Pengorbanan mereka terlalu besar pada kita. 9 bulan dia kandung kita. Bukan dengan mudah. Luqman 14 tadi katakan wahnan ala wahnen. Susah yang bertambah-tambah susah. Berat yang bertambah-tambah berat. Nggak bisa dibuka sebentar resletingnya. Taruh bayinya dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Lalu dia melahirkan. Terjadi kontraksi berdarah-darah. Memperjuangkan hidup atau mati.
Untuk siapa? Untuk kita. Dia susui 2 tahun lamanya. Untuk apa? Untuk kita. Lalu dia besarkan SD, SMP, SMA, kuliah kita. Maka kita bina hubungan. Jangan kita sakiti dia. Kebanyakan, saya banyak kasus gagal adalah orang-orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua. Kalau sudah terlanjur, perbaikilah. Banyak cara perbaiki. Karena orang tua, kayak manapun dia marah pada kita, sebenarnya dia sangat menyayangi kita. Dia ingin kita kembali. Dia ingin kita kembali menyayangi dia. Paham ya? Saya kira demikian Ustadz Ubay, Ustadz Hendra. Karena ini pertanyaan terakhir kan, saya mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang salah, Pak Rektor, Bapak pimpinan semuanya. Semoga insya Allah adik-adik kita ini semuanya akan menjadi generasi emas untuk Islam dan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ustadz Injus. Sampaikan kesimpulannya, ada pesan dari panitia bahwasanya adik-adik akan diberikan 1 hadiah menarik bagi pemenang resume terbaik. Nah, resumenya itu nanti dikirimkan melalui Instagram dan di tag nama MKPK, ya, pembinaan karakter. Baik, sekali lagi saya sampaikan, ada pesan daripada panitia, ada 1 hadiah menarik untuk yang membuat resume terbaik, nanti di tag di Instagram dengan tagar mata kuliah pembinaan karakter. Ya, baik, izin dari 2 pemateri hebat kita. Yang pertama itu ada, kesuksesan adik-adik itu sekarang dipengaruhi oleh karakter. Kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh karakter, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Moral diantaranya ada disiplin dalam melaksanakan perkuliahan, jujur, bertanggung jawab, taat, takwa, mandiri, dan juga toleran. Jangan sampai nanti diberikan tugas oleh dosen tapi diminta buat sama mama, adik, kakak, abang, seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Selanjutnya karakter kinerja diantaranya ada kinerja, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, kalau disuruh kumpul tugas, ya kumpul waktunya. Jangan mengumpulkan tugas dengan sistem SKS. Apa itu sistem SKS? Sistem kebut semalam, kejar semalam selesai. Ya, nggak usah lagi dijalankan sistem-sistem tersebut. Jadi, misalnya ada tugas, langsung kumpulkan. Lalu, pola hidup. Nah, ini yang paling parah nih. Pola hidup berubah jadi kalong. Kalong tadi apa, Ustadz? Kelelawar, Ustadz ya. Kalong itu kelelawar. Jangan lagi jadi pola hidup seperti pola hidup kalong. Nanti kalau sakit, pasiennya Dokter Hendra bukan. Kalau udah jadi kalong tuh pasien saya nanti. Ya, dokter hewan. Ya. Nanti berobatnya ke saya. Terus ada juga jangan pacaran sebelum nikah. Nah, kalau tidak mau cepat tua. Jadi hati-hati, yang pacaran sebelum nikah tuh cepat tuanya. Jadilah muda seperti Ustadz Enzo selalu. Baik, selanjutnya ada pentingnya MKPK. Nah, ini penting sekali MKPK ini. Rektor aja datang, dekan aja datang, wakil dekan datang, kaprodi datang. Ini orang-orang super sibuk semuanya. Ya. Dan mereka bertahan sampai dengan selesai acara. Jangan sampai adik-adik tidak. Ini membuktikan bahwasanya MKPK ini sangat perlu, sangat penting. Untuk apa? Untuk adik-adik juga. Untuk mencetak generasi-generasi yang lebih baik, generasi-generasi yang hidupnya sukses, namun meninggalnya masuk surga. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesimpulan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Enzus dan juga Ustadz Hendra dan juga Bapak Ibu yang telah berhadir hari ini, Pak Rektor, terima kasih sekali lagi yang telah mengizinkan, Bapak Ketua MBKM yang telah mengizinkan hari ini acara berlangsung dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat kepada kami semua. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dari UP3I Universitas Syah Kuala yang diberikan oleh Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU.
kepada Bapak kami silakan. Selanjutnya, pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba video mata kuliah pembinaan karakter. Untuk nama yang dipanggil diharapkan untuk maju ke depan. Juara keempat jatuh kepada Saudara Hafiz Andisal dari Fakultas Hukum. Juara ketiga jatuh kepada Saudari Juliani Karisma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juara kedua jatuh kepada Saudari Safiratun Nadia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juara satu jatuh kepada Saudari Rizky Damayanti dari Fakultas Pertanian. Kemudian kami mohon untuk para peserta yang bertanya, untuk yang ikhwan dan akhwatnya untuk maju ke depan. Untuk peserta yang bertanya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, kami mohon untuk maju ke depan karena ada hadiah yang diberikan. Informasi untuk yang juara satu, hadiahnya adalah 1 unit smartphone. Kemudian kami harapkan untuk peserta yang bertanya, dari peserta laki-laki dan peserta perempuan, untuk maju ke depan karena ada hadiah door prize untuk setiap penanya. Mohon untuk disegerakan adik-adik sekalian. Bagi peserta yang bertanya tadinya, diharapkan untuk maju ke depan karena ada hadiah yang menanti. Mohon untuk yang penanya, kami informasikan sekali lagi, untuk yang bertanya, kami mohon untuk maju ke depan, ada hadiah. Kami mohon kesediaan Ketua BKM Masjid Jami USK
untuk menyerahkan hadiah kepada peserta MKPK. Untuk peserta perempuannya boleh langsung ke depan. Boleh dibantu panitia, panitia boleh dibantu. Adik-adiknya yang untuk bisa maju ke depan, panitia bisa, ataupun peserta dikasih jalan. Hadiah ini disponsori oleh BKKBN Provinsi Aceh. Mohon untuk dikasih jalan. Dari panitia bisa untuk didampingi sebentar. Dari panitia dikasih jalan untuk yang mohon dibuka jalannya. Mohon dibuka jalannya. Baik, untuk hadiah yang diberikan merupakan hadiah dari BKKBN Provinsi Aceh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik. Kemudian dilanjutkan foto bersama dengan sekaligus peserta MKPK. Kami mohon kesediaan Bapak dan untuk berdiri di depan panggung untuk dilakukan sesi foto bersama. Baik adik-adik sekalian, nanti ketika diambil video, USK cerdas, USK beriman, berkarya dan cerdas. Oke? Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. USK beriman, berkarya dan cerdas. Allahu Akbar. Oke? Kita tes sekali. USK Allahu Akbar. Oke. Kita ambil video. USK Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Anjustinianus SHMH. Kepada Ustadz kami silakan. Adik-adik kita berdoa sebentar. Mohon agak kusung ya, jangan ketawa-ketawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsim aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, dosen-dosen kami. Ya Allah, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, banyak sekali kesalahan kami siang dan malam ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami di kampung sana ya Allah, sebahagian mereka tidak salat ya Allah, sebahagian mereka tidak menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, jangan Kau siksa mereka ya Allah. Sungguh besar pengorbanan mereka untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa mereka karena kebodohan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian orang tua kami telah tiada ya Allah. Mereka telah mendahului kami ya Allah. Mereka belum sempat melihat kesuksesan kami ya Allah. Maka ampuni dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami kesini ingin menimba ilmu ya Allah. Ingin menjadikan manusia yang bertakwa ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Sehingga kami dapat mencapai cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan guru-guru kami dalam mentransfer ilmu kepada kami ya Allah. Ikhlaskan mereka ya Allah, sehingga ilmu mereka dapat kami serap dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagian kami masih pacaran ya Allah. Masih belum siap kami tinggalkan yang maksiat ini ya Allah. Ya Allah, bantu kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Bikin rasa malu di hati kami kalau melakukan maksiat padamu ya Allah. Karena sebenarnya jodoh itu di tangan-Mu ya Allah. Sesungguhnya tidak akan bertukar sesuatu yang telah Engkau atur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami masih ada yang merokok ya Allah. Masih ada yang tidak menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Maka pada hari ini kami berjanji ya Allah untuk meninggalkan merokok ya Allah. Kami berjanji untuk menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Kami berjanji untuk meninggalkan pacaran ya Allah. Untuk berjanji meninggalkan maksiat ya Allah. Agar kami betul-betul menjadi orang yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak saudara-saudara kami, kawan kos kami, teman kami ya Allah, yang masih membuka aurat ya Allah. Maka berikan hidayah pada mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa dan jangan Engkau hinakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, anak-anak di sana dibunuh ya Allah. Sementara kami yang seiman ini tidak berdaya ya Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya padamu kami mohon dan kami pinta ya Allah. Tolong mereka ya Allah. Kembalikan Al-Aqsa itu kepada tangan kaum muslimin ya Allah. Kembalikan Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah. Bantu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkan Yahudi itu ya Allah. Hancurkan Israel itu ya Allah. Kurangi jumlah mereka ya Allah. Cerai-beraikan mereka ya Allah. Dan hukum, hancurkan juga orang-orang yang membantu mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami Universitas Syah Kuala ini ya Allah untuk menjadi universitas yang terdepan ya Allah. Menjadi universitas yang unggul ya Allah.
menjadi universitas yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan agama Islam yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami rindu pada Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kami masuk surga nanti ya Allah, mungkin surganya pun berbeda dengan surga kami. Kami ragu untuk dapat bertemu dengan beliau ya Allah. Maka anugerahi kami dengan mimpi bisa melihat wajah beliau ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami mimpi bisa melihat wajah beliau ya Allah. Jangan karena maksiat-maksiat kami Engkau halangi nikmat yang besar ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sebagai hamba-Mu banyak permintaan ingin kami ajukan padamu ya Allah. Tapi kami malu ya Allah. Banyak sekali maksiat yang telah kami lakukan ya Allah, baik yang sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Maka mulai hari ini ya Allah, kami ingin bertobat kepadamu. Kami ingin kembali ke jalan-Mu. Maka mudahkan kami dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusan kami kepada kami, walaupun hanya sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tes sekali lagi yel kita ketika disebutkan USK, bilangnya apa? Oke, masih ingat ya? Kita ulang ya. 1, 2, 3. USK. Allahu Akbar. Baik. Demikian rangkaian acara pembukaan mata kuliah pembinaan karakter hari ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk peserta duduk terlebih dahulu, ada informasi tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk resume yang sudah dibuat, tolong untuk dikumpulkan kepada kakak pembina dari fakultasnya masing-masing. Nanti akan dipandu ataupun kakaknya akan berdiri sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk HP yang diambil oleh kakak mentornya, tolong nanti bisa diambil di kantor UP3I.